Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Haleluya, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Teraya edisi Selasa 23 Juni 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali aktivitas kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan doa Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di pagi yang indah ini kami dimungkinkan menikmati dan mengalami kebaikan Tuhan. Ya Roh Kudus, saat ini kami rindu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karuniakan kami hikmat-Mu ya Tuhan, sekali boleh memahami dan mengerti maksud dan tujuan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab Mazmur 86 ayat 14 sampai ayat 17 menjadi bahagian kita pada saat ini. Firman Tuhan berbunyi, Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghibur aku. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari bahagian pembacaan kita pada saat ini diberi satu tema, dekat dengan Tuhan. Mareke lako puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum seorang petinju naik ring untuk bertarung dengan lawannya, terlebih dahulu diukur berat badannya, tinggi badannya, berapa umurnya, lalu dibandingkan dengan lawannya apakah ia sepadan untuk bertarung dalam sebuah pertandingan. Setiap petinju mempunyai kelas masing-masing. Karena itu tentu setiap kali mereka bertarung, maka lawannya adalah orang dari sekelasnya pula. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat petinju, Raja Daud menyadari bahwa lawannya tidaklah lebih kecil atau sebanding dengan kekuatannya. Ia tahu betul bahwa kekuatannya sendiri dia tidak akan sanggup menghadapi musuhnya. Ia merasa dalam keadaan bahaya. Kekuatan dan pengalaman Raja Daud tidak memadai untuk menghadapi musuh. Ia memerlukan kekuatan dari Tuhan. Nah, melalui pengalamannya, Daud sangat dekat, sangat mengenal Tuhan, seperti pernyataan imannya dalam ayat 15, bahwa Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi harapannya, sehingga ia tidak takut menghadapi musuh sekalipun musuhnya lebih kuat. Tetapi dengan kekuatan Allah, ia akan menghadapinya dan mengalahkannya, sehingga musuh akan menjadi malu karena Tuhan menolong Raja Daud. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, dalam menjalani hidup dalam dunia ini ada begitu banyak tantangan yang amat berat. Pergumulan masa lalu, kebutuhan sehari-hari, persoalan ekonomi, persoalan dalam keluarga, kepastian hidup masa depan, bahkan saat-saat ini dalam menghadapi situasi mewabarnya COVID-19.
Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan, kekhawatiran. Saudara, jika dibandingkan dengan pengalaman dan kekuatan yang dimiliki, kita tidaklah berdaya menghadapi, apalagi menyelesaikannya. Pergumulan dunia saat ini, pergumulan kita dengan adanya pandemi COVID-19, tiada kekuatan, tiada kemampuan kita. Tetapi satu hal yang pasti, dan yang paling penting, kita mau belajar dari kehidupan Daud. Belajar untuk dekat dan berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bahwa sekalipun kita lemah, sekalipun kita tidak berdaya, tetapi ada Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi apapun itu, seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi. Karena itu, kalau Daud dalam menghadapi musuh sungguh menyadari, menghadapi tantangan kehidupan sungguh menyadari ia tiada kemampuan, kita pun mari berpengharapan seperti Daud. Letakkan seluruh pengharapan kita, tetaplah berserah kepada Tuhan. Yakin Tuhan akan menopang, menyertai, dan menolong kita menjalani hidup ini. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah patut kami naikkan kepadamu di pagi yang indah ini. Kami boleh mengalami hadirat Tuhan lewat renungan pagi ini. Firman-Mu telah menjadi kekuatan kami ya Tuhan menjalani hari ini. Tuntun kami ya Roh Kudus agar kami senantiasa berjalan pada jalan kebenaran-Mu, dan biarlah firman ini menjadi pegangan bagi kami menjalani kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu hari ini ya Allah. Biarlah Engkau yang akan senantiasa menopang dan menuntun segenap jemaat-Mu dalam mengangkat berbagai tugas dan aktivitas mereka, dimanapun mereka bekerja, berkarya, meniti karir. Karuniakan hikmat, sehat, dan kuat selalu kepada mereka ya Allah. Biarlah anak-anak Tuhan senantiasa sukses dalam setiap kerja dan karya mereka, dan di dalam semua itu ya Allah, Engkau yang akan dimuliakan. Berkati jemaat-Mu dalam keluarga mereka masing-masing, sebagai ayah, sebagai ibu, maupun anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Biarlah anak-anak kami Tuhan bertumbuh, berkembang dalam tangan kasih Tuhan. Berkati anak-anak muda-Mu dalam masa muda mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam mencari pekerjaan pun mencari pasangan hidup. Biarlah mereka senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan sendiri. Kehidupan bangsa dan negara kami ya Allah, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan senantiasa menopang hidup bangsa dan negara kami, terlebih memberi hikmat kepada pemerintah kami dalam mengayomi bangsa dan negara ini, secara khusus ya Tuhan dalam memikirkan pemutusan penyebaran COVID-19. Engkau yang akan terus memberikan hikmat dan kesabaran kepada pemerintah kami, kepada tim medis ya Allah yang berada di garda terdepan, menyatakan pelayanan bagi anak-anak Tuhan yang berjuang melawan sakit ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati mereka, memberikan hikmat kepada kami selaku masyarakat, sehingga boleh mendukung dan mengikuti setiap protokol pemerintah, sehingga di dalam semua itu ya Allah, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan mengambil andil di dalam memutus penyebaran COVID-19 ini. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh hidup dan keberadaan kami, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Tuhan yang akan menopang dan menyertai kami semua. Bersyukur untuk semua yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk keluarga kami. Bersyukur untuk anak-anak-Mu yang boleh menikmati ulang tahun hari ini, bahkan untuk setiap berkat-Mu. Ini kami ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan kita di pagi yang indah ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan selalu, dan salam sehat bagi kita semua.